penyebab kebingungan. Tanda-tanda kerusakan tidak terlihat di depan mata, membuat pekerjaan terbengkalai, menutup tirai semangat yang mulai memudar. Apa yang menyebabkan kebuntuan di dalam perjalanan kehidupan? Bekerja mengoreksi diri dan hati. Di mana salah sepertinya tidak ada waktu lagi untuk memeriksa. Karena perasaan tiada yang kurang, tiada yang salah. Kebosanan berlomba dengan tanggung jawab, dan emosi sedang memukul harapan. Untung masih ada kesabaran bernaung di antara kemalasan dan egoisme, tinggal di antara amarah dan emosional. Dia sedang bertanya, mengapa diriku selalu ditinggalkan? Kami yang sedang terabaikan dan dipinggirkan. Hanya kesabaran yang tersisa sedikit bertemu dengan pikiran positif, sedang berjalan dengan buah roh yang lain. Ternyata ada yang putus. Hubungan yang baik dengan roh yang sedang hidup dan mati kini bertambah buruk. Hubungan yang baik dengan Allah telah terputus. Yang kami pikir sesekali tidak dilihat dan diperhatikan oleh Yang Empunya, kini mengalami kebuntuan dan kebingungan. Pertanyaanku, mengapa tidak ada tanda-tanda kehidupan? Iya, hubungan kita dengan Tuhan sedang terputus. Coba periksa dengan baik. Tidak hanya di situ. Sekali lagi coba periksa dengan baik. Atas tidak adanya rasa dan kebuntuan tetap ada. Waktunya akan tiba bahwa engkau akan terbakar dan terkejut. Dan bukan kamu saja. Mungkin anak-anakmu, keluargamu, dan mungkin sahabatmu atau siapapun yang terdampak. Karena engkau tidak mau memeriksa dirimu. Karena engkau tidak mau menjaga dirimu. Jangan sakiti dirimu dengan penyakitmu. Jangan bunuh keluargamu, sahabatmu, anak-anakmu, keluargamu butuh kehidupan. Jangan lukai dirimu. Teruslah memeriksa di mana yang terputus itu. Periksalah. Teruslah dan tetap sabar. Periksakanlah dirimu. Periksa hati di mana yang terputus, di mana yang rusak. Teruslah periksa dengan berpikir positif. Di mana penyebab masalah itu? Periksalah. Saudaraku, itu adalah sebuah penggalan puisi pergumulan dengan judul Teruslah Periksa Mengapa Tidak Ada Kehidupan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang merdeka artinya tidak lagi kembali berbuat dosa, sehingga mereka memahami bahwa kemerdekaan sejati sebenarnya jauh dari hamba dosa. Kemerdekaan yang sejati sebenarnya jauh dari hamba Allah, kecuali dia kembali kepada hamba dosa dan hamba hukum Taurat, dan itu pun tidak diperlukan. Kemerdekaan itu dimenangkan dari perkara yang jahat, sehingga berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Maka makna sejati dari merdeka yang Allah berikan melalui Roh adalah percaya, berlaku, dan memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh itu sendiri. Sejak kita percaya dan menerima Kristus, kemerdekaan itu telah ada. Tetapi kadangkala kita tidak mampu mengisinya karena Roh Tuhan tidak ada bagi kita. Bila kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Yang terjadi adalah kita akan semakin jauh terjebak dari siklus manusia lama kita. Berbuat dosa, lalu menyesali dosa. Berbuat dosa kembali, dan pada hari Minggu toh memohon pengampunan dosa, lalu melakukan dosa lagi sama. Mengampuni lagi, memohon pengampunan, dan sama sekali tetap berdosa. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup oleh Roh, agar kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid, dia mengajarkan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam Yohanes 8 ayat 36, yang merupakan sebuah ajakan untuk tidak terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena kemerdekaan hanya ada di dalam diri Yesus. Tidak ada kemerdekaan di tempat yang lain. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, dan telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu kata Rom 16 ayat 17. Hidup yang selalu terhubung dengan Allah, tentunya melalui Roh-Nya, kita hidup dan menjadi terang. Janganlah putuskan hubungan yang baik itu. Biarkanlah diri kita tetap dibimbing oleh Roh itu, agar tetap merdeka. Dan terakhir, baiklah isi kemerdekaan itu dengan bimbingan Roh itu sendiri. Tentunya dengan hal-hal kebenaran. Ingat, orang yang berjalan di dalam terang kehidupan dan orang yang pikiran dan hatinya jelas, bagaimana mungkin kegelapan menghampirinya? Sebab Roh itu adalah terang, dan sekalipun tidak untuk dosa dan kegelapan. Hiduplah senantiasa dalam Roh kebenaran itu. Sekali lagi, bila beban itu dan semangat itu masih muncul, berganti dengan keputusasaan, atau barangkali kegelapan itu selalu menghantui kita, katakan, periksalah dan periksalah, sebab Roh Tuhan apakah ada di dalam dirimu. Roh Tuhan adalah terang dan memerdekakan dari segala tantangan hidup. Tuhan memberkati.
Amin. Shalom.